Jangan menggerutu. Kalau hati kita merasa Yesus seperti lagu tadi, I feel Jesus, yang keluar pasti Mazmur. Kalau kita mengeluh itu pasti yang kita rasakan adalah tekanan dan masalah, bukan Tuhan. Boleh nggak kita merasakan permasalahan kita? Ya pastilah, namanya orang hidup pasti kerasa. Tapi jangan dirasa-rasa, jangan kerasa-kerasaan. Nggak usah dirasakan aja, terasa kok. Kalau kita mau hidup bagi Yesus di dalam hidup ini harus lawan arus. Karena kita itu notabene kedagingan. Tapi barang siapa mau hidup oleh roh, Roma 8, dia harus mematikan perbuatan daging. Salah satu perbuatan daging itu bukan hanya berzina, korupsi. Perbuatan daging juga menggerutu, mengeluh. Karena manusia cenderung untuk ngomel, dan ngomel melulu. Salah satu bentuk kejatuhan Adam dan Hawa adalah setelah itu dia selalu menginginkan apa yang dilarang oleh Tuhan. Dan apa yang dia belum punya, dia selalu tergoda. Gerutu selalu dimulai dari itu. Gak ada orang mengeluhkan sesuatu yang dia punya. Dia selalu mengeluhkan apa yang dia belum miliki. Gerutu itu memuliakan minusnya dalam hidup. Gerutu itu membesar-besarkan apa yang dia belum punya. Sehingga mati potensi. Peduli amat, 2 ikan 5 roti. Itu semua gak berguna di tangan orang yang tidak bersyukur atasnya. Gerutu itu jauh lebih bahaya, karena dia membunuh semua potensi kita melihat kemuliaan Tuhan. Karena Tuhan cara bekerjanya itu gak bisa diduga. Siapa sangka 5 roti 2 ikan memberi 5.000 makan. Tapi orang yang menggerutu gak mungkin bisa jadikan roti itu apa-apa. Dimakan pun dia gak sudi. Apa artinya 5 roti? Mana ini, mana itu. Dia gak akan bisa, apapun di tangannya gak bisa mengenyangkan. Apakah lagi mengenyangkan orang lain. Gerutu itu menceritakan apa yang Tuhan belum buat. Syukur menceritakan apa yang Tuhan sudah buat. Gerutu itu membesar-besarkan apa yang dia belum miliki. Tetapi memuji Tuhan itu mensyukuri apa yang Tuhan segera lakukan, sekalipun mustahil hari ini. Itulah sebabnya gerutu bukan hanya sekedar kebiasaan buruk atau gaya bahasa. Gerutu itu ternyata adalah sebuah statement atau pernyataan iman seseorang. Sedangkan pujian itu iman pada Tuhan, gerutu itu iman sama setan. Makanya orang yang menggerutu gak bisa diberkati. Karena mulutnya tidak sinkron. Karena di mulut kita tersimpan firman. Ada kuasa pada lidah. Di salah satu poin yang saya berikan di ibadah sebelumnya. Jaga lidah sebab ada kuasa di dalamnya. Mulut itu kunci. Kerajaan Allah di dalam dirimu dan diriku juga ada kuncinya. Roma 10. Iman timbul dari pendengaran. Dan juga jangan katakan di mana Tuhan mau bawa turun dari sorga lah. Atau ke lembah mana kita pungut dia. Firman itu tidak jauh, dia ada di mulutmu. Lalu baru iman dalam pendengaran oleh firman. Mulut kita itu penting sekali dalam kemenangan rohani. Mulut ini menentukan hidup mati, percaya nggak? Mulut kita. Sebelum mulut kita pakai untuk bersilat dengan manusia atau mencoba untuk menanggulangi masalah dengan kefasihan lidah. Mulut kita itu pertama-tama diuji dan dinilai oleh Sang Maha Kuasa. Mulut kita itu yang penting, yang menentukan itu adalah bagaimana kita mendengungkannya dalam hadirat Allah. Mulut kita bisa membuat Allah bergerak. Mulut kita juga bisa membuat Allah menghukum. Karena dengan mulut kita lah kita dibenarkan. Dan dengan mulut kita pula kita dihakimi. Ternyata lidah ini disulut api. Kalau tidak diserahkan sama Tuhan Yesus, lidah ini bisa menjadi alat setan yang bahaya. Dia bisa membuat kebakaran seluruh hutan. Yakobus katakan, bahkan mulut ini disulut oleh setan-setan di neraka. Lidah kita. Makanya itu waktu Roh Kudus pertama kali turun, yang pertama dikekang adalah lidah. Dia turun dalam bentuk lidah api. Jadi rasul-rasul itu tadi yang sudah notabene dengan mulutnya banyak berbuat salah. Bolak-balik tuh. Yakobus, Yohanes, nafsu. Dengan ambisius mulutnya minta bertahta di sebelah kiri kanan. Petrus menyangkal Yesus, bahkan sumpah serapah, sumpah-sumpah gak kenal dia. Tuhan langsung sunat lidahnya. Lidah api turun, lidah mereka dipenuhi Roh Kudus, sisanya semua sejarah. You see, gerutu itu jauh lebih bahaya dan jauh lebih mulia lidah yang memuji Allah. Besar kuasanya. Jangan sampai kita itu tahun ini kecolongan karena perkataan. Kita harus pahami